Tes 1 2 3 suara. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu, dimulai. Biar mempersingkat waktu karena waktunya sudah agak terlambat. Video sudah on. Oke, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Kadi selaku pengajar praktik kelas 205A di sekolah kita SDN 2 Kesambirampak. Terus terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Faisal Mufid. Kebetulan masih ada pengawas jadi tidak bisa ikut bergabung, mungkin setelah ini bisa menyusul. Oke, sebelum kita mulai Bapak Ibu, mungkin kita awali dulu dengan bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Semoga kedepannya diskusi visi dan prakasa perubahan di sekolah kita berjalan dengan lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah. Oke, ini Pak Faisal dan Pak Kadi. Oke, sebelum kita mulai diskusi ini, saya ingin ngajak Bapak Ibu sekalian, kita sepakatan kelas diskusi ini. Yang pertama, semua peserta harus berpartisipasi penuh ya. Sepakat ya? Oke, yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Kalaupun memang ada masukan. Yang berikutnya, jika ada yang berbicara, maka kita yang mendengarkan. Jadi bergantian. Oke? Berikutnya, ketika mengikuti tes, diskusi dengan perasaan yang bergembira. Gimana? Setuju? Sambil menangis setujunya ya. Oke, kita langsung fokus ke tujuan diskusi kita. Jadi diskusi ini kita fokuskan untuk cita-cita kita ke depannya sebagai warga sekolah terhadap murid kita di masa depan. Kita mengetahui bahwasanya murid kita yang keluar dan masuk di sekolah kita ini bervariasi ya. Bahkan jumlahnya yang masuk juga kayak gitu. Mungkin yang sekarang keluarnya 18, yang mau masuk 18. Kebetulan yang tahun kemarin kurang dari yang saya sebutkan tadi. Semoga bisa lebih meningkat lagi siswanya. Oke, langsung ice breaking dulu ya sebelum mulai ya. Oke, clue-nya, mohon konsentrasi. Ikuti apa yang saya katakan. Bisa? Ikuti yang saya katakan. Besar, kecil, yang salah. Clue-nya, ikuti apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya katakan. Masuk? Masih bentuk konsentrasi? Ya. Tambahannya, ikuti apa yang saya katakan. Besar. Ikuti apa yang saya katakan. Besar. Berdiri? Sudah ngerti ya maksudnya ya, konsentrasinya ya. Sudah ngerti ya. Oke, lanjut. Nggak konsentrasi. Ikuti apa yang saya katakan clue-nya. Oke, langsung saja masuk ke kalimat penumpang Bapak Ibu. Kita tahu bahwasanya visi misi merupakan bentuk suatu pengharapan
di kemudian hari agar supaya bisa terwujud, ya. Ini adalah kalimat rumpangnya. Silakan. Bukan rungkat ya Bu. Jadi kalimat rumpang ini adalah kalimat-kalimat yang sekiranya Bapak Ibu bisa teruskan. Kita membimbingkan murid-murid yang bagaimana? Nah, seperti itu. Sebentar ya, saya kirimkan lewat linknya. Tunggu sebentar. Setelah ini akan saya kirimkan di grup sekolah. Silakan Bapak Ibu meneruskan dari kalimat-kalimat rumpang yang ada di dalam Padlet ini ya. Jadi apa yang Bapak Ibu harapkan dari kalimat-kalimat rumpang itu untuk meneruskan? Nah, karena HP-nya digunakan untuk merekam, jadi tidak bisa langsung saya kirim ya. Tadi ada kelupaan ini. Oke, silakan Bapak Ibu untuk tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Silakan di grup sekolah untuk dibuka. Masih dalam perjalanan. Aman Bu, aman sekali. Yang bagaimana? Pasti kita akan memiliki murid-murid yang bervariasi. Kita memikirkan murid yang bagaimana? Apakah berprestasi? Apakah memiliki keunikan tertentu? Dan juga yang lain. Ya, silakan ketikkan di di komentar di bawahnya, tambahkan komentar. Jadi nanti ini kita kumpulkan dan kita simpulkan nanti untuk visi sekolah ke depannya. Jadi itu. Kita memberikan murid yang bagaimana? Jadi itu. Boleh. Saya menginginkan murid yang ayahnya ganteng juga boleh. boleh, sangat boleh. Atau saya memikirkan murid yang nantinya jadi mantu saya juga boleh. Tidak mau. Kita ngobrol santai. Tidak harus berurutan mengisinya. Sekiranya bisa punya pemikiran, diperkenankan Bapak Ibu untuk mengisinya secara acak. Nih, saya memikirkan murid yang mampu berpikir kritis, bisa berkolaborasi, kreatif dan inovatif. Saya memikirkan murid yang anak nakal. Wah, ini menarik sekali ini.
aktif, anak yang nakal, anak yang aktif, ya. Berikutnya mungkin bisa diskusi yang sudah mengisikan ini. Kira-kira miliknya siapa ini? Rahasia, Pak. Oh, rahasia. Karena diskusi ini terbuka ya Bapak Ibu. Jadi punya alasan tertentu mungkin supaya hasil diskusi ini itu bisa dipertimbangkan oleh Bapak Kepala Sekolah, digunakan sebagai visi sekolah kita ke depannya. Dan apa yang Bapak Ibu sudah tuliskan bisa diedit ataupun dihapus. Yaitu yang hapus kayaknya cuma saya bisa. Silakan. Sambil mengisi, ada request lagu. Sekiranya tidak muncul semua jadi kanan. Kalau ada yang tidak bisa mengisi di Padlet, saya perkenankan bisa isi di kertas kalaupun memang kesulitan Bapak Ibu. Silakan. Ada yang pengen isi di kertas saja secara langsung boleh. Ya gitu. Jadi sesuaikan dengan pertanyaannya. Oh, sudah mulai banyak ini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kehadiran guru sangat dibutuhkan. Itu saya, Pak. Wah. Udah jawab itu saya, Pak. Iya. Bahwa tata krama sangat penting dalam apa itu? Apa? Pengaluran. Pergaulan. Pegalualan. Di sebuah lingkungan pergaulan di sebuah lingkungan termasuk lingkungan sekolah. Nah, ini punya Bu Ika. Terima kasih. Ini pasti hal baru juga untuk Bapak Ibu Padlet ini, bahwasanya sebuah konten yang bisa digunakan. Kebetulan juga saya dapatnya waktu pas pendidikan guru bergerak juga dari situ. Bapak Ibu sekalian, kalaupun memang malas ngetik bisa loh sebenarnya pakai itu ketik otomatis menggunakan suaranya sendiri kayak gitu. Saya memimpikan murid yang bertakwa, berakhlak mulia dan berpikir kritis. Kita percaya bahwa murid adalah luar biasa. Percaya adalah gelas kosong. Kok nggak carat kosong aja Bu? Bisa dituangkan ke yang lainnya soalnya. Salah ketik, nggak apa-apa Bu. Diketikkan ulang boleh. Terus di sekolah kita mengutamakan sopan santun dan tata krama, etika, mengutamakan moralitas peserta didik, akhlak. Wah, hampir sama semua ini ya. Pak, yang selesai dulu dapat apa? Yang selesai duluan boleh infusnya tambah. Lalu kehadiran guru sangat dibutuhkan, tata krama sangat penting dalam pergaulan di semua lingkungan termasuk lingkungan sekolah. Guru adalah teman terdekat siswa di sekolah. Oke. Terus kita warga sekolah ini yakin untuk maju dan berprestasi, menjadikan SD semakin maju dan berkembang
terus siap maju dan berkembang lebih baik. Majunya 1 langkah apa 2 langkah ini? Kalau berkembang memang semua kayaknya Pak. Oh, berkembang ke samping dan juga Saya berkembang. alhamdulillah. Kalau gitu saya juga kapan berkembang ini. Ikut berkembang Pak, pasti berkembang. Bu, suruh ikut kami saya. Enggak. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan akan membuka masa depan siswa yang cemerlang. Wah, luar biasa sekali ini. Menarik sekali pemikiran Bapak Ibu sekalian. Karena ini juga termasuk harapan seluruh warga sekolah, karena di sekolah ini kan tidak hanya saya sendiri ataupun Bapak Kepala Sekolah, tapi Bapak Ibu guru sekalian. Bahkan ada wali siswa, termasuk murid kita sendiri, kayak gitu. Nah, yang tambahan kita adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah rumah kedua kita, maka sayangi dan cintai segala sesuatu yang ada di dalamnya. Cukup kritis. Oke. Mungkin setelah ini kita simpulkan nih, ya. Kita simpulkan. Layanannya kekecilan, Bu. Mundur. Bu ya, sabar ya. Makanya saya pakai kacamata. Maaf Pak, saya manja. Aman, Bu. Biar dimanjakan Pak Wawan saja, Bu. Iya. Asalkan jangan manja saja. Maunya gitu. Makanya saya paham, karena saya juga. Jangan-jangan karena aku pegang uang. Maunya gitu. Jadi betulin kamu ya Pak. Kalau semuanya tidak bisa mengisi di Padlet, boleh di sini. Ada di orang. Jadi yang belum persenan dulu. Sudah lumayan ya. Wah, yang berapa sih? Hijau. Itu adminnya. Jadi sebenarnya anonim ini merupakan peserta yang tidak memiliki akun secara langsung, kayak gitu. Istirahat. Oke, kita buat simpulkan aja. Mungkin dari saya nanti bisa gantian untuk Bapak Ibu guru sekalian, biar tidak saya saja yang berbicara di depan, ya. Jadi untuk yang pertama kita memikirkan murid, ada yang memikirkan murid secara kritis, berpikir kritis, bisa berkolaborasi, kreatif dan inovatif. Nah, ini yang menarik. Kolaboratifnya anak nakal. Kita memikirkan murid yang anak nakal. Ada di sini yang pengen ngasih pemikirannya anak murid yang nakal?
Kira-kira bagaimana? Siapa yang nulis ini? Salah ketik gitu ya. Mungkin memikirkan murid yang bisa menjadikan anak nakal untuk lebih baik lagi. Mungkin seperti itu ya. Nah, ada yang aktif, terus yang berikutnya bertakwa, berakhlak mulia, dan berpikir kritis, sama seperti yang pertama. Jadi yang paling utama, sekiranya kita memiliki murid yang bisa berpikir kritis, hanya saja kita pasti tahu perbedaan antara perkembangan anak mulai dari kelas bawah dan juga kelas atas. Terkadang untuk kelas bawah itu kalau berpikir kritis itu sangat minim sekali kalau semuanya anaknya tidak dididik dengan baik di rumah. Karena pendidikan yang paling utama ada di rumah. Setuju Bapak Ibu? Nah, baru berikutnya yang kedua adalah di sekolah. Terus yang berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah luar biasa, gelas kosong. Nah, kalau gelas kosong itu bisa diisi apapun itu bentuknya, entah air sirup ataupun jus alpukat yang enak, atau lemon tea, atau apa namanya, cuka. Murid adalah generasi perubahan. Wah, ini memang benar. Jadi akan ada kesempatan bahwasanya kita yang nanti sudah masuk masa purna tugas, kita akan digantikan oleh generasi muda di masa depan. Oke, di sekolah kita mengutamakan, kira-kira kesimpulannya ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Sekiranya kesimpulan dari yang dicatatkan di sini secara umum ada? Bu Ika? Tidak kelihatan. Oh, seharusnya pakai kacamata. Yang pertama sopan santun, terus dan tata krama. Sekolah kita mengutamakan sopan santun, tata krama, etika, mengutamakan moralitas, peserta didik dan juga akhlak. Di sini kita tahu bahwasanya yang namanya sekolah itu adalah rumah ya. Jadi di sana yang terpenting adalah budaya. Budaya itu bisa diistilahkan dengan keterbiasaan sehari-harinya, gitu ya. Setuju ya? Jadi memang paling utama adalah akhlak, karena sebelum kita berikan ilmu, akhlak yang paling utama, gitu ya. Ilmu juga penting. Benar sekali. Apalagi ilmunya tentang akhlak dan juga etika. Iya. Terus murid di sekolah kita sadar betul bahwa kehadiran guru sangat dibutuhkan. Bagi katanya Bu Vicky. Apalagi saya juga ya sering. Jadi dari saya sendiri pribadi, karena kemarin pun juga kalau kegiatan di luar sekolah, saya sebenarnya masih kepikiran kegiatan anak-anak. Karena terus terang saya sendiri kan juga pernah jadi siswa. Ketika anak didik ini tidak ada yang bisa mengarahkan, mereka akan tidak terarah. Bahkan arahnya pun bisa saja yang jadi patokan adalah rekan-rekannya. Entah itu baik, entah itu buruk. Kekurangannya kalau semuanya itu arahnya ke hal yang kurang baik. Oleh karena itu butuhnya seorang pemimpin di dalam kelas, yaitu seorang guru, itu sangat penting Bapak Ibu. Ya. Nah, sama tata krama sangat penting, pergaulan. Oke. Berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin. Keyakinan Bapak Ibu seperti apa untuk siswa kita, untuk warga ini? Sudah seperti apa untuk perkembangannya Bapak Ibu? Ada yang ingin? Kalau saya yakin 100% nanti SD sampai soalnya tahun kemarin kita dapat 4 mulai sekarang sudah 19. Berarti kita sudah bisa membuktikan bahwa kita sudah layak.
alhamdulillah memang apa yang dinyatakan sama Bu Kiki, sekolah kita tambah tahun alhamdulillah tambah baik. Kalau yang tahun sebelumnya 5 orang, yang sekarang sudah pasti 19 malah. Wah, alhamdulillah tambah satu lagi. Dan ini masih terbuka sampai tahun ajaran baru gitu ya. Kayak gitu. Terus yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan akan membuka masa depan siswa yang cemerlang. Terus sekolah adalah rumah kedua, maka sayangi dan cintai baik segala sesuatu di dalamnya. Percaya bahwa generasi yang berpendidikan pasti akan mampu menghadapi perkembangan dunia. Ya, memang ini sudah sangat sesuai Bapak Ibu, karena zaman kita itu beda sekali dengan zamannya anak-anaknya. Untuk dalam hal pendidikan, untuk di masa depan juga, bahwasannya mereka pasti akan menjadi penerus kita di lain waktu. Ada kesimpulan yang ingin dinyatakan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke, masih ingat gak visi misi sekolah kita yang KWSP kemarin? Lupa. Kira-kira dari kesimpulan kalimat lumpang ini Bapak Ibu pengennya visi misinya seperti apa untuk sekolah kita? Kita memiliki ketakwaan ya untuk siswa kita, sekolah yang berbudaya dan juga berprestasi. Itu miliknya Pak Faisal atau sekolah? Kebetulan sekolah ya. Kalau yang berikutnya ini merupakan visi sekolah di yang waktu tahun 2 tahun yang lalu. Ini yang saya ambil, kebetulan yang tahun kemarin itu saya tidak punya filenya. Saya mau tanya Pak Faisal, lebih mending pakai yang lama, apakah berubah dari tahun ke tahun ataukah tidak, kayak gitu. Karena yang namanya visi dan misi itu kita bisa berubah karena berbeda pencapaiannya yang kita harapkan, kayak gitu. Jadi untuk visi sekolah yang tahun 2022 tahun 2023, terwujudnya insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, berbudaya, berbudi, pekerti luhur, serta berwawasan lingkungan. Jadi adaptif, gitu ya. Berikutnya pertanyaannya, untuk yang sekarang, kira-kira apa visi sekolah sudah sesuai dengan cita-cita murid yang sekarang? Kira-kira yang tahun ini, yang tahun kemarin, sama yang sekarang, kira-kira sudah sesuai apa belum Bapak Ibu? Sudah sesuai? Sudah dilalui, sudah dilaksanakan. Baru juga, apalagi nanti tahun ajaran baru juga pasti baru juga kan ya? Nah, ini pentingnya Bapak Ibu, bahwasanya kita tiap pergantian tahun ajaran baru itu sangat penting sekali kita bisa berdiskusi seperti ini, menentukan visi dan misi setiap tahunnya lebih bagus. Apalagi kalau ada evaluasi per semester kayak gitu. Jadi bahwasanya visi sekolah itu memang perlu dievaluasi, direfleksikan apakah perlu ditingkatkan ataukah minimal dipertahankan. Seperti yang tahun kemarin dapat 5, tahun sekarang sudah dapat 19. Nah, ini saya mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian, saya besarkan aja. Semoga saja Bapak Ibu bisa menuangkan pemikirannya ke depannya. Mungkin dari sekarang, yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Mungkin ini pendapat pribadi masing Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin ada beberapa orang di sini, saya tunjuk satu persatu, saya mohon kerjasamanya. Mungkin dari Bu Ika, karena guru baru.
Kiranya yang nomor 1, yang berikutnya ini kan ada 4, mungkin bisa dibagi. Untuk yang pertama Bu Ika, yang kedua Bu Kiki, yang ketiga Bu Lia, yang keempat Bu Nono. Ya, bisa disampaikan. Silakan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif sendiri ataupun yang ditawarkan? Mungkin ya Pak ya, visi sekolah itu bisa tercapai mungkin melalui pembiasaan yang dilakukan di SD. Kalau di sini saya kurang tahu pembiasaan yang sudah dilakukan itu apa saja. Tentunya dalam melaksanakan pembiasaan itu kita butuh kerjasama dari seluruh warga sekolah. Kita butuh komitmen, karena pembiasaan itu tidak bisa berjalan tanpa komitmen. Kalau sehari 2 kali berjalan, besoknya enggak, tentu visi yang ingin kita capai tidak akan terpenuhi, gitu Pak. Cukup Bu Ika? Ya cukup. Terima kasih. Itu dari Bu Ika ya. Mungkin bisa lanjut ke yang kedua, Bu Kiki. Iya. Soal untuk saya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru dan orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Untuk tahun ini, visi sekolah kita dititik beratkan pada seni dan prestasi, Pak. Oleh karena itu, kalau tidak ada 3 pilar ini, tidak mungkin anak itu bisa mewujudkan prestasinya. Contoh, kita mengibaratkan guru itu sebagai supir, kalau orang tua itu sebagai bensin, kemudian nanti anaknya itu sebagai mobilnya, sedangkan kepala sekolah itu sebagai pemiliknya misalnya. Jadi jika salah satu itu tidak ada, misalnya bensin tidak ada, orang tua tidak mendukung, maka prestasi anak tidak akan bisa terlaksana. Oleh karena itu, yang kita akan lakukan ke depannya, kita akan berkolaborasi bersama orang tua, karena tahun-tahun sebelumnya itu kebanyakan wali murid di sini itu cuek, Pak. Dimohon ke depannya kita akan menggandeng wali murid, bahkan jika ada wali murid yang punya kelebihan di bidang seni misalnya, kemudian di bidang kesehatan dan sebagainya, kita akan merangkul mereka agar visi sekolah ini tercapai. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Kiki. Oke, sangat baik sekali apa yang disampaikan Bu Kiki. Memang sudah beberapa tahun saya mutasi di sekolah ini, dapat 2 tahun atau 3 tahun ya saya. Tahun 2000 dapat 3 tahun kayaknya. Dapat 3 tahun. Memang semakin tahun banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di sekolah, mulai dari program baru P5, terus kegiatan tengah semester, dan kebanyakan semuanya melibatkan orang tua, terlebih lagi untuk perpisahan di depannya ini. Untuk yang ketiga, Bu Lia, silakan. Untuk soal yang ketiga, itu merupakan lanjutan dari soal yang kedua yang sudah disampaikan oleh Bu Kiki, yang mana dari pihak guru, orang tua, kepala sekolah itu harus saling bekerja sama, harus saling mendukung. Dan bentuk kegiatannya bisa kita terapkan seperti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Jadi misalnya kalau ada program ekstrakurikuler di sekolah, hendaknya orang tua ikut memberikan motivasi kepada siswa sesuai dengan minat bakat siswa tersebut, gitu, yang disediakan oleh sekolah. Jadi misalnya kalau ada ekstrakurikuler pencaksilat di sekolah, gitu misalnya. Nah, jadi orang tua itu tidak acuh
dia juga memberikan motivasi kepada anaknya, apakah ada minat atau bakat tersebut ada atau tidak gitu. Begitu juga dengan ekstrakurikuler yang lain seperti ekstrakurikuler komputer, kemudian tari dan lain sebagainya. Jadi di sini jangan hanya guru dan kepala sekolah yang bekerja, orang tua juga bisa memberikan motivasi kepada putra-putrinya begitu. Contoh untuk kegiatannya seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin langsung saja ke Bu Nunung karena ini berkaitan juga dengan yang amat. Tolong dibacakan Pak. Saya bacakan. Enggak tahu adanya ya. Berarti tidak terlihat jelas ya. Harus pakai kacamata sebenarnya. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prasekrasa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktu dari yang tadi sudah dijelaskan kegiatan di sekolah kita sudah banyak Bu. Kira-kira ada masukan nggak Bu Nunung? Kalau kemarin kan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan seperti halnya kegiatan tengah semester kita isi dengan kegiatan B5 dan juga mungkin di tengah semester itu ada kegiatan senam bersama dilanjutkan dengan jalan sehat terus bazar seperti itu ya. Kiranya apakah perlu ada pergantian waktunya ataukah apakah ada yang perlu diperbarui lagi masukan kegiatan lah. Monggo masukan dari Bu Nunung pribadi. Ada nggak? Ya, yang ada di sekolah ini mungkin dari kalau setelah semester atau KTS biasanya ya seperti itu ya. Kadang hanya jalan-jalan ke pantai untuk refreshingnya murid, dan tidak hanya murid saja, gurunya juga butuh refreshing karena sudah capek buat soal, buat jawaban itu. Itu terus kalau perubahan mungkin ya benar katanya Bu Kiki ya, masalah perpisahan. Kalau yang dari tahun-tahun kemarin itu hanya di sekolah. Kalau pawai baru tahun kemarin dan tahun ini akan melaksanakan pawai. Untuk perpisahannya tahun ini sekolah kita akan mengadakan di Taman Lanceng. Mungkin perubahan itu yang sangat besar untuk menarik masyarakat, biar masyarakat tahu bahwa SDN 12 Rampak itu sudah banyak perubahan, di mana guru-gurunya sudah muda-muda semua, tidak ada yang tua gitu. Maksudnya generasinya sudah generasi muda. Tentunya guru-gurunya di sini itu aktif semua ya. Terus kreatif ya, penuh semangat semua guru-gurunya, sehingga satu guru yang semangat sehingga guru semua ikut semangat. Beda dengan guru-guru yang tahun-tahun kemarin mungkin sudah tua-tua ya, yang mengadakannya gitu-gitu saja. Ya untuk sekarang ini mungkin masyarakat menilai sudah SDN 12 Rampak sangat maju ya, sangat maju. Begitu juga dengan siswa baru yang kemarin hanya 4 atau 5 anak, sekarang sudah 19 anak. Mudah-mudahan di tahun berikutnya yang sudah melaksanakan perpisahan yang besar ini bisa meningkat lagi, siswanya bisa jadi 30. Ya mungkin dari itu saja Pak Wawan. Iya, memang untuk yang tahun ini sekolah kita punya gawe gede lah ibaratnya.
Jadi harus benar-benar seluruh warganya harus kerja keras. Bahkan saya sendiri pun begitu ngasih pembinaan anak-anak perpisahan itu waktu pas hari libur. Ya malam ditelepon minta kiriman. Jadi memang harus benar-benar kolaborasinya untuk yang perpisahan tahun ini harus sangat baik. Terus ini sedikit sharing Bapak Ibu, ini visi saya yang kemarin yang ingin saya nyatakan ke Pak Faisal, mewujudkan generasi yang religius, berkarakter, jujur, berprestasi, adaptif dan inovatif. Karena sekarang sudah zamannya IT, jadi kita pun juga wajib harus belajar, juga menyesuaikan dengan anak-anak juga kayak gitu. Terus ini merupakan silakan. Saya boleh banget Bu, dari tadi ngangkut ini awe-awe terus. Oh, makan sudah mau hampir habis. Saya sengaja tidak mengenalkan Pak Kadi secara detail karena sebenarnya ini rekan satu Magicom maksudnya. Rekan satu kosan maksudnya ya Bu. Jadi tidak menyangka bisa bertemu sebagai saya peserta pendidikan guru penggerak dan Pak Kadi sebagai pengajar praktik saya. Ini prakarya perubahan yang ingin saya laksanakan di sekolah kita. Sedikit saja ya Bapak Ibu, sebenarnya untuk visi misinya kita kan sudah selesai. Saya ingin sharing-sharing juga kenapa kemarin-kemarin pun saya pribadi itu kadang tidak selalu ada di sekolah, kegiatannya di luar. Jadi ini jadi meningkatkan aktivitas mandiri dan kreativitas murid menggunakan jurnal checklist. Untuk saat ini yang sudah saya laksanakan hanya seputar kegiatan olahragaan saja. Sama halnya dengan Bapak Faisal, jadi memang ini dari rancangan strategi perubahan Bagja, mulai dari buat pertanyaan sekiranya apa yang dibutuhkan anak-anak sebenarnya untuk bisa meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid berupa jurnal. Mungkin kita harus buatkan minimal pengertian kegiatan-kegiatan yang bisa anak-anak lakukan. Terus siapa saja yang pernah, ini saya cari referensinya. Ambil pelajaran dari pengalaman yang sudah berjalan. Berikutnya gali mimpi. Nah, harapan saya ini nanti berhubungan dengan latar belakang kegiatan yang ingin saya raih untuk anak-anak, terutama dari hasil aktivitas mandiri. Terus jabarkan rencana mulai dari langkah pertama perencanaannya, terus kegiatannya. Kalau anak-anak tidak diberikan contoh, pastinya kan tidak paham. Jadi kita seperti kemarin ada egrang, terus lompat-lompat itu sebenarnya dari tari lalatif dan juga yang lainnya. Terus eksekusi untuk saat ini yang bisa saya eksekusi untuk saat ini beberapa kegiatan itu. Untuk jurnalnya nanti mengikuti, karena anak-anak itu lebih suka yang simpel. Jadi jurnal checklistnya mungkin seperti kegiatan di Pondok Ramadan, mungkin salah satunya. Itu harapan saya. Nah ini sebenarnya Bapak Ibu latar belakangnya saya kemarin jadi guru PJOK itu adanya kan posisinya di sini untuk kegiatan olahragaan. Terlebih lagi saya sebagai guru, jadi lebih cocok ke olahraga pendidikan. Ada olahraga masyarakat, ada olahraga berprestasi. Ini punya tanggung jawabnya masing-masing. Terus berikutnya desain besar olahraga. Jadi memang di Indonesia ini pengen memajukan kegiatan olahragaan, terutama yang paling diimpikan sama negara kita adalah kegiatan ajang olimpiade. Jadi tidak hanya ajang tarkam antar kampung saja, tapi ajang olimpiade. Karena kejuaraan yang paling tinggi dunia adalah olimpiade. Dan
cabang olahraga kebanyakan untuk saat ini masih ada 14 cabur, dan satu-satunya cabang olahraga berkelompok itu hanya sepak bola. Yang lainnya lebih banyak olahraga individu. Nah, ini latar belakangnya saya mengadakan kegiatan-kegiatan anak-anak, itu salah satunya ini, antropometri. Jadi pertumbuhan anak-anak. Kita tahu sendiri bahwasanya setiap pekerjaan di luar sana membutuhkan tinggi badan minimal 155 dan juga yang lainnya. Jadi ini salah satunya. Ketika kita tidak bisa memberikan fasilitas kegiatan anak-anak itu malah sekarang larinya kan ke HP. Jadi aktivitasnya anak-anak akan berkurang. Tapi kalau kita bisa mengarahkan anak-anak ke kegiatan fisik, ini yang salah satunya yang jadi latar belakang saya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang saya buat di sekolah. Nah, ini tinggi badan di atas rata-rata itu paling dibutuhkan. Bahkan kemarin pun yang saya di Surabaya itu pembahasannya ini. Jadi Kemenpora, jadi kan ada Kementerian Pendidikan itu ke kita langsung. Nah, Kemenpora itu nggak bisa langsung terjun langsung. Jadi adanya sekarang itu yang namanya IGORNAS, Ikatan Guru Olahraga Nasional, hampir sama seperti PGRI, hanya saja di situ yang dinamai adalah guru-guru olahraga mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Kalau ingin mendidik atlet mulai dari awal, paling utama itu dari tingkat SD, terutama kelas 4, 5, 6 itu yang paling dicari. Jadi ini salah satunya. Nah, kita tak paham bahwasanya biomotor itu yang paling mempengaruhi adalah tinggi badan. Salah satunya contoh TNI, Polri, kalau mau mengangkat senjata, kalau tinggi badannya tidak minimal, dia akan berat badannya akan kalah dengan posisi senjata, dia akan turun. Itu salah satunya alasan yang simpel. Kalau penerapan di dalam kegiatan kemiliteran, bahkan yang lain-lainnya pun seperti pramugari juga, kalau mau mengangkat barang-barang di bagasi itu kan harus punya tinggi minimal. Ini alasannya sebenarnya, salah satunya di dalam hal pekerjaan. Jadi semua pekerjaan yang bisa dikerjakan, kerja berat terutama, difasilitasi dengan tinggi badan maksimal kayak gitu. Ini statusnya siswa SD jumlahnya sekian, sekolah menengah sekian. Kemarin untuk tugas dari Kemenpora, saya diharapkan mencari siswa perempuan bisa didata tingginya minimal 163, bukan 155. Siswanya kalau semuanya kelas 6 163 untuk perempuan, silakan dimasukkan. Kalau laki-laki minimal 165. Kemarin yang diminta seperti itu. Kok lebih tinggi daripada gurunya? Memang demikian kalau untuk mau pembinaan. Jadi ini kegiatan yang sudah saya dokumentasikan. Seperti halnya kemarin-kemarin, saya lebih fokus kegiatan aktivitas siswa Bapak Ibu. Kita tahu bahwasanya pendidikan jasmani itu materinya ya pasti itu aja. Tapi harus berjenjang. Dalam hal seperti egrang, Pak, kalau nggak ada gurunya itu bahaya Pak anak-anak. Nah, bahayanya tetap harus kasih tuntunan bahwasanya salah satunya kita berikan pengertian. Jangan ada di depannya, ketika pas jatuh takutnya nanti di depannya kena ketok kepalanya. Kalaupun jatuh, sejatuh-jatuhnya palingan cuma lecet, tidak akan sampai patah, karena egrang yang saya minta adalah 1/2 meter, jadi tidak akan berbahaya. Anak-anak saya minta untuk belajar. Bahkan seperti ini pun, ini juga harus kasih pengertian bahayanya. Bisa saja nanti bergurau, kalau bisa didorong kan bahaya. Jadi memang di pendidikan jasmani ini manajemen keamanan itu paling diutamakan. Untuk tingkat kecamatan, ini kebetulan saya sebagai ketua KKG BJOK yang ada di Kecamatan Kampungan.
kemarin sudah saya fasilitasi pembinaan sepak bola SSB untuk tingkat SD. Ini tiap hari Sabtu di lapangan Landangan. Terus ada pencak silat, kegiatannya di SD 2 SD 2 SD 1 Landangan. Ini tiap malam ini. Jadi kemarin anak-anak sudah saya arahkan kalau pengen minta sepak bola, ayo larinya lebih baik ikut SSB saja. Karena emang saya pengen jadi pemain sepak bola Pak, tapi saya tanya ayo latihan, tapi jauh Pak. Nah, mari kerjasamanya, entah bapak ibunya atau kan orang tuanya. Kadang satu pasar guru kan cuma satu, tidak bisa mengantarkan semua murid kayak gitu. Untuk pencak silat juga. Nah ini sedikit contoh kemarin kegiatan yang sudah saya laksanakan di sekolah, antropometri dan juga tes pengukuran kebugaran sekolah. Nah ini Bapak Ibu, baru hari 1 bulan kemarin saya nemu siswa di SDN 1 Mimbahan tingginya 180 kelas 6. Jadi ini yang diminta oleh Kemenpora untuk dimasukkan ke data statistik perkembangan anak didik. Ada kemungkinan dari Kemenpora itu membuka sekolah atlet. Jadi nanti anaknya ini mau masuk ke SMP itu ditawarkan sekolah atlet. Nanti dilatih, baru diarahkan ke cabang olahraga yang disukai. Kalau 180 kan mau basket, mau renang, mau bola voli. Ini 180 ini. Kebetulan anaknya Pak Raku SMA 2 Situbondo. Informasinya anaknya ini Pak itu nggak bakal bisa dijadikan atlet itu Pak. Nah, iya kalau semuanya kita tidak bina, padahal orang tuanya sendiri kan juga olahragawan itu Pak Raul. Rumahnya kalau tidak salah di Pokaan. Ini anak-anak kemarin pressure test, terus ini kelenturan. Ini anak-anak kita Bapak Ibu, supaya anak-anak tahu bahwasanya tes kemampuan fisik atlet ataupun anak yang mau masuk di sekolah angkatan, salah satunya ini juga tesnya, mulai dari kelenturan, tes ketahanan lari, itu salah satunya. Oke, sudah cukup itu saja dari saya. Ini kenang-kenangan kita ketika kemarin bulan Ramadan ya Bapak Ibu. Jadi kita laksanakan buka bersama, sekaligus dilanjutkan ini sholat duha ya, karena pagi ini. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada tambahan dari Bapak Ibu, saya perkenankan sebelum saya tutup. Ada tambahan Bapak Ibu? Tanya boleh Pak? Boleh tanya, silakan Bapak Ibu. Kita bebas diskusi. Jadi memang kalau guru PJOK itu salah satu campurnya kan banyak, tapi gurunya itu Pak satu. Itu ketandangannya biasanya. Meskipun sudah hampir bisa menguasai semuanya, tinggal pembagian waktunya itu biasanya kekurangannya. Kalau untuk guru pendidikan jasmani, silakan Bapak Ibu mau tanya, silakan. Tadi dijelaskan bahwa anak-anak itu bisa tinggi badannya dilatih. Bisa mencapai target ya. Bisa mencapai target. Setahu saya tinggi badan itu dipengaruhi oleh keturunan sama makanan. Kalau olahraga itu gimana caranya biar tinggi? Ini dulu pengen tinggi. Terus yang kedua Pak, ya, dari cabur-cabur yang ada, kira-kira SD kita ini bisa fokus dan bisa berprestasi di bidang olahraga yang mana? Oke. Dari saya sendiri yang pertama saya jawab terkait pertumbuhan. Memang benar apa yang dikatakan sama Bu Kiki, dipengaruhi oleh keturunan dan juga konsumsi yang dimakan. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu bahwasanya ada umur
pertumbuhan anak. Jadi kalau untuk anak-anak usia SD terutama perempuan itu biasanya tingginya lebih cepat daripada anak laki-laki. Maksimalnya biasanya seringnya itu tingkat SMP. Setelahnya SMP bagaimana Pak? Bisa tinggi. Mungkin hanya tingkat SMA itu pun sudah mulai perlambatan. Ini pengertiannya Bapak Ibu. Terus laki-laki Pak, gimana Pak? Kalau khusus untuk anak laki-laki, termasuk saya sendiri pribadi, saya bisa mulai cepat tinggi itu usia SMP kelas 3 sampai tingkat SMA. Dan itu pun dipengaruhi oleh kegiatan olahraga. Salah satunya peregangan. Yang namanya peregangan itu mengurang badan. Bahkan jangankan kita manusia yang melaksanakan peregangan, kucing pun setiap bangun tidur itu pasti ngaliak katanya orang sini ya, pengururan. Jadi oleh karena itu, karena saya pribadi mengerti ilmunya dan juga sharing kepada Bapak Ibu, ada kekurangan ada kelebihannya Bapak Ibu. Karena bagi saya untuk orang lapangan bagus sebenarnya kegiatan di lapangan. Namun saya paham sendiri kalau anak-anak waktu jam istirahat amai masuk di kelas kondisi bau badan itu bisa menurunkan konsentrasi memang. Konsentrasi anak-anak itu pasti akan berkurang. Terlebih lagi gurunya juga. Karena aroma bau badan itu juga berpengaruh kayak gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengarahkannya? Yaitu kita harus buat sekiranya kegiatan. Bahwasanya saya sendiri pun membuat kegiatan-kegiatan itu pun anak-anak sering saya kasih tahu, ayo coba dibawa untuk pulang ke rumah. Ataupun sore pun silakan main-main. Ada yang main-main karena sepak bolanya jam istirahat nggak bisa, sorenya balik di sini. Cuman seringnya saya peringatkan hati-hati kena jendela. Tolong mainnya diatur. Terus yang beretika, intinya dari itu. Terus pertanyaan kedua tadi gimana Bu? Prestasi siswa kita lebih cocok di mana? Bermacam-macam Bapak Ibu sebenarnya. Kalau untuk anak didik kita termasuk sekolah kita sendiri, salah satunya yang menjadi kekurangan adalah pemahaman tentang cabang olahraga. Salah satunya bola voli. Mau nggak pernah ada latihan bola voli, gimana mau mengarahkan? Pak, saya Pak bisa bola voli. Ada satu orang pernah ikut pembinaan bola voli, tepatnya di lapangannya Pak Amam itu sebelahnya pondok. Paling bagus sendiri karena anaknya sendiri yang cuma ikut. Yang lain gimana? Tidak, karena anaknya lebih aktif di sana. Sebenarnya bisa, cuman seringkali mohon maaf ya, saya berkomentarnya di Situbondo ini pembinaan siswa termasuk puluhan SN itu terlalu sedikit. Bahkan saya bisa ngomongnya seperti ini. Kemarin pun juga dibahas di pertemuan Kemenpora. Ini dari kegiatan Moga SN itu yang juara satu kampungan ya. Itu anak yang paling pendek Bapak. Mereka bisa berprestasi untuk tingkat seusianya. Tapi kalau mau ke Olimpiade ataupun ke nasional lah, mereka pasti akan kalah. Ada resiko ketika kita sebagai bapak ibu guru olahraga fisik anak tidak ada aturannya, terjadi pengapuran tulang. Jadi anak-anak tidak bisa cepat bertumbuh, malah cepat tetap tinggi badannya tetap. Mungkin bapak ibu pernah mengetahui film-film Cina. Itu anak kecil jurusnya kungfunya bagus, tapi anaknya kecil bapak ibu. Itu dikarenakan terlalu banyak keforsir latihannya. Jadi harus sesuai dengan formulanya istilahnya, sama volumenya lah intinya. Jadi sekian. Bahkan anak didik kita sampai saya pun tingkat SMA itu tidak boleh latihan beban
yang bisa dilakukan hanya beban badan kita sendiri. Terus latihannya apa Pak? Ya repetisinya, satu repetisinya, berikutnya pengulangannya. Itu salah satunya. Kalau untuk anak didik kita sebenarnya macam-macam. Tergantung bakat dan minatnya. Ketika anak ini punya bakat, contoh yang saya sebutkan Fahmi, itu volinya bagus, passingnya bagus. Saya tanya, kamu cita-citanya menjadi apa? Jadi pemain sepak bola Pak. Loh, kan beda. Karena lingkungannya bola voli ini sering musiman. Ketika habis masa pilihan petinggi pasti mati. Sering ceritanya juga seperti itu. Jadi ini juga berkaitan dengan kebiasaan di lingkungan kita. Alangkah lebih baik kalau semuanya sebagai guru, saya pribadi itu bisa mengarahkan anak-anak. Bahkan kemarin VV pun sedikit ada kecewa dari saya. Anaknya sudah juara 2. Sudah saya arahkan untuk jadi atlet panahan. Sudah sangat baik. Bahkan pelatihnya pun itu ingin sebenarnya anak ini, ayo Pak diajak ke tempat latihan kita bersama di persatuan. Ya Pak, ayo mari. Tapi seringkali anak didik itu merasa lebih nyaman dengan gurunya sendiri atau pelatihnya sendiri. Bola voli juga seperti itu dulu. Saya pun juga demikian. Jadi butuhnya aktivitas mandiri anak itu sangat diperlukan sebenarnya supaya bisa berpikir kritis. Kalau saya tetap selalu didampingi sama gurunya, misalnya kita bisa kasih pengertian, gurunya kan punya kegiatan yang lain juga, gitu. Kalau aktivitas selain itu ya saya arahkan renang. Kalau fokusnya olahraga apa masih belum bisa ketemu Bapak Ibu, karena anak-anak sendiri itu masih tidak punya pendirian kalau untuk anak didik kita. Yang terpenting dari saya pribadi PR-nya adalah bisa mengarahkan anak-anak ke cabang olahraga, dan yang terpenting kita bisa mengkomunikasikan dengan orang tua. Itu dari saya, Bu Kiki. Ada tambahan lain? Bu Ika? Mungkin sudah tahu sekarang. Oke, ternyata guru PJOK itu kayak gini. Sedikit-sedikit kegiatan Agustusan. Ya biasa wes. Namanya orang lapangan. Sedikit-sedikit kegiatan kebetulan yang sekarang ini pun semoga aja bisa lebih fokus lagi, karena saya sendiri insya Allah periode terakhir ini pergantian pengurus untuk ketua KDD PJOK biar bisa lebih fokus ke anak, karena kemarin cuma gerak jalan aja. PR-nya yang depan ini kan ke murid yang kelas atas kurang, apakah bisa tetap jadi juara bertahan gitu. Ada yang lain? Cukup? Pak Kadi ada pertanyaan? Cukup? Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.